Pernahkah kamu membayangkan bahwa seseorang bisa hidup puluhan tahun sebagai pria biasa, pergi bekerja setiap pagi, menyapa tetangga, lalu pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal di balik hidup normal itu, ia menyimpan rahasia paling gelap yang bisa dibayangkan. Inilah kisah Gary Ridgway, pria yang dikenal dunia sebagai Green River Killer, salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Amerika Serikat dan yang paling mengerikan. Ia berhasil lolos selama hampir 2 dekade. Musim panas ke 1982 di sekitar Green River, Washington. Seorang pria melihat sesuatu yang aneh mengambang di air. Awalnya terlihat seperti sampah, tapi saat mendekat, darahnya seakan berhenti mengalir. Itu adalah tubuh seorang perempuan muda, tak bernyawa. Tubuh dingin itu menjadi awal dari teror yang akan menghantui Amerika selama bertahun-tahun. Polisi datang, garis polisi dipasang, penyelidikan dimulai. Namun, tak ada yang tahu bahwa itu hanyalah tubuh pertama dari daftar panjang korban. Dalam hitungan minggu, jasad lain mulai ditemukan, bukan hanya di sungai, tapi juga di semak, hutan, dan area terpencil. Pola mulai terlihat. Korban-korban ini bukan dipilih secara acak. Sebagian besar adalah perempuan muda. Banyak di antara mereka pekerja seks. Ada yang kabur dari rumah, ada yang hidup sendiri. Orang-orang yang sering luput dari perhatian, dan pembunuh itu tahu persis siapa yang paling mudah hilang tanpa cepat dicari. Saat berita menyebar, wilayah Seattle berubah. Kota yang biasanya sibuk mulai dipenuhi rasa takut. Perempuan takut keluar malam. Orang tua melarang anak pulang larut. Semua orang mulai curiga pada orang asing. Tapi justru itulah masalahnya, karena monster ini bukan orang asing. Polisi membentuk task force besar. Ini bukan penyelidikan biasa. Ribuan petunjuk masuk, puluhan ribu laporan diperiksa, ratusan orang diwawancarai, sketsa dibuat, profil psikologis disusun, bahkan bantuan dari profiler terkenal pun dikerahkan. Tapi hasilnya nihil. Pembunuh itu terlalu hati-hati. Ia tak meninggalkan cukup jejak. Ia tahu cara menghilang. Setiap kali polisi merasa dekat, ia kembali lenyap. Dan sementara itu, korban terus bertambah. Di tengah kekacauan itu, ada satu nama yang sempat muncul, Gary Ridgway. Ia bukan sosok menyeramkan, bukan pria misterius yang tinggal di hutan. Ia hanyalah pria biasa, bekerja sebagai tukang cat truk, tinggal di rumah sederhana, punya keluarga, punya tetangga. Ia tampak seperti orang yang tak mungkin dicurigai, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Ridgway dikenal pendiam, terkadang aneh, tapi tidak cukup aneh untuk membuat orang waspada. Ia pernah diwawancarai polisi. Ia bahkan pernah lolos tes poligraf, dan saat itu bukti belum cukup. Polisi tak bisa menahannya, jadi ia pulang dan hidupnya kembali terlihat normal. Padahal di luar sana, keluarga korban masih menunggu jawaban. Tahun demi tahun berlalu. Kasus Green River Killer berubah jadi mimpi buruk panjang. Nama pelaku belum terungkap, wajahnya belum diketahui, tapi rasa takut tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada perempuan hilang, orang-orang panik. Setiap kali tubuh ditemukan, luka lama terbuka lagi. Kasus ini perlahan menjadi cold case. Banyak orang mulai kehilangan harapan. Keluarga korban mulai merasa mungkin mereka tak akan pernah tahu kebenaran, dan mungkin pelaku akan mati membawa rahasianya. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, waktu sedang bekerja
Diam-diam, teknologi berubah, ilmu forensik berkembang, dan jejak kecil yang dulu tak berarti perlahan menjadi kunci. Masuk tahun ke 2001, penyidik memutuskan memeriksa ulang barang bukti lama. Sampel biologis yang dulu tersimpan akhirnya diuji dengan teknologi DNA modern, dan hasilnya mengarah ke satu orang. Nama yang dulu pernah muncul, nama yang dulu pernah lolos, Gary Ridgway. Setelah hampir 20 tahun, monster itu akhirnya terungkap. Saat polisi datang menangkapnya, tak ada adegan dramatis, tak ada pelarian, tak ada perlawanan besar, karena wajah monster itu memang tak pernah terlihat seperti monster. Dunia terkejut. Bagaimana mungkin pria biasa ini menyimpan rahasia sebesar itu? Jawabannya segera datang, dan itu jauh lebih gelap dari dugaan siapapun. Saat diinterogasi, Ridgway mulai bicara, dan setiap kata yang keluar membuat ruang sidang membeku. Ia mengaku membunuh 49 perempuan, 49 nyawa, 49 keluarga hancur, 49 kisah hidup yang diputus paksa. Ia mengaku memilih korban yang dianggap rentan, orang-orang yang menurutnya tidak akan cepat dicari. Ia membunuh, lalu membuang tubuh mereka di tempat-tempat terpencil. Kadang ia kembali ke lokasi, kadang ia memindahkan jasad. Semua dilakukan agar polisi makin sulit melacak. Ia membunuh bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena ia merasa bisa, dan itu mungkin hal paling mengerikan. Tahun 2003, Ridgway dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Ia lolos dari hukuman mati karena mau bekerja sama dan membantu menemukan sisa korban. Bagi hukum, kasus ini akhirnya selesai. Tapi bagi keluarga korban, tidak pernah benar-benar selesai, karena tak ada hukuman yang bisa mengembalikan orang yang mereka cintai. Tak ada vonis yang bisa menghapus malam-malam penuh tangis. Green River Killer bukan hanya kisah tentang pembunuhan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang monster bisa hidup di tengah masyarakat tanpa ada yang tahu, tentang bagaimana korban yang dianggap tak penting justru paling sering diabaikan, dan tentang bagaimana kadang kebenaran memang terlambat, tapi tetap akan menemukan jalannya. Jika menurutmu kisah ini mengerikan, bayangkan hidup di masa itu, saat pembunuhnya masih bebas. Tulis pendapatmu di komentar. Menurutmu, apakah jumlah korban sebenarnya lebih banyak dari pengakuannya? Dan jika kamu suka kisah true crime seperti ini, subscribe sekarang. Karena di balik dunia yang terlihat biasa, selalu ada rahasia gelap yang belum terungkap. I would go in to visit Gary at the jail. He would tell me that everything's okay. He didn't do it. He didn't hurt those women. He didn't kill him. He didn't. And I would believe